Asus ROG satu ini harusnya nggak punya tempat di market monitor Indonesia kalau otak brand lainnya dipakai. Sayangnya banyak brand yang otaknya kagak dipakai, ngebuat Asus ini jadi 2K gaming USB-C terbaik yang bisa lo beli sekarang. Capek lihat persaingan Indonesia. Gak ada gregetnya sama sekali. Market macam apa sih ini? Tiap kali gue meeting sama brand-brand monitor Indonesia, gue selalu didebat pakai hal yang sama. Alah Win, gak usah bobo China lah. Lebay lu, perang di China sana gak ada hubungannya sama di Indonesia sini. Ya, penjilat-penjilat badut Indonesia juga suka nih ngomong hal yang mirip-mirip kayak gini. Dan jawaban gue pun tetap sama. Apa yang terjadi di negara luar, Indonesia pasti kena impact-nya. Gak percaya lu? Gue ambil contoh gampang aja. Perang Rusia-Ukraina. Perangnya beda benua sama kita. Nah, tapi setidaknya ada 5 hal yang terjadi sama Indonesia menurut Kompas. Turunnya nilai rupiah, pasar modal kena, turun ekspor, harga minyak meroket, harga gandum juga naik karena Indonesia impor gandum dari Ukraina. Perangnya kita nggak bisa lihat pakai mata kita langsung nih. Tapi dampaknya Indonesia pun tetap kena. Ya sama aja kan berarti perang monitor di China yang begitu brutalnya, penggal sana sini tanpa ampun yang udah sering gue show di tiap video-video gue mulai kelihatan juga di Indonesia. Ipason bawa C30SK yang jelas-jelas bawa harga China ke Indonesia, ngebuat persaingan makin seru. Dan thank you buat Asus Indonesia yang udah sponsor video ini dan sanggup juga bawa harga China ke Indonesia. Nice job. Tapi di sisi lain, hal ini juga jadi pedang bermata dua juga buat Asus Indonesia. Ketika ROG mampu di bawah harga China, kita jadi bertanya balik, kapan VG27AQ3A-nya digeber juga harga China? Karena di China udah 3,1 juta, masih beda 6-700 ribu dibanding di Indonesia. Dan info terakhir dari Asus Indonesia, tahun ini Asus Pusat mau agak fokus ke tipe ROG yang sebenarnya gue udah lihat ini dari tahun lalu di China sana. Jadi versi XG ke depannya akan lebih banyak tipenya dibanding VG atau biasa yang lu taunya itu tough gaming. Gue sih cukup ngerti kebijakan kayak gini karena pabrik monitor udah turun gunung buat bikin produknya sendiri dan jual sendiri. Ori di back sama HKC, AOC di back TPV, belum kita ngomong Titan Army punya pabrik sendiri, Ipason juga punya, ada Hisense, Skyward, Innocent, dan seterusnya. Listnya nggak habis-habis di China. Persaingan ketat macam gini sih secara nggak langsung emang desak Asus ke arah segmen monitor middle dan high. Karena monitor entry udah pasti dikuasain sama pabrik itu sendiri. Dan daripada Asus tanggung-tanggung pakai tough gamingnya doang, mending gas aja sekalian ROG biar bisa jual mahal sekalian. Make sense? Iya, hal kayak gini make sense. Cuma tolong Asus, bikin ROG-nya juga jangan tangguh. All out dong harusnya. Tanggung kayak gini, bikin user maju mundur beli tipe 1 ini. Tipe XG zaman dulu Asus yang dibanting di tahun 2023 di China itu pakai kaki khas ROG yang ngangkang megah gitu. Sangat kerasa gaming nih. Model XG 2024 kali ini kakinya berubah jadi agak kotak gitu. Justru khasnya tough gaming dari zaman dulu. Modelnya ROG tapi body downgrade ke tough. Aneh kan? Banyak tempelan-tempelan logo ROG di banyak bagian bodinya. Dan tipe yang masuk ke Indonesia, tipe yang non nyala-nyala. Buat gue sih sebenarnya no isu. Tapi gue yakin banyak fans fanatik ROG yang mau pamer lampu-lampuan, jadi nggak bisa pakai monitor ini. Posisi harga XG ini juga di atas VG27AQ3A, salah satu monitor yang cukup oke di market 2K gaming. Beda harganya XG ini karena ada USB-C di portnya. USB-C jadi fitur memang yang bagus, tapi juga masalah besar di Asus yang ini. Kenapa Asus cuma kasih 7,5 watt? Device apa coba yang bisa di-charge cukup cuma 7,5 watt? Ya MacBook M-chip doang. Berarti dengan kata lain, kalau ada orang yang beli monitor ini, secara nggak langsung Asus suruh orang itu beli laptopnya MacBook dong. Supaya satu kabel C2C bisa sekalian display dan power 7,5 watt cukup buat MacBooknya. Padahal di sisi lain, Asus juga punya laptopnya juga. Bahkan di website Asus sendiri, monitor ini dipromoin bareng ROG Ally. Yang jadi masalah, ROG Ally power adapternya aja butuh 65 watt. 7,5 watt jelas kayak snack doang buat ROG Ally. Nggak akan cukup lu ngegame pakai ROG Ally. Baterainya akan turun terus. Iya, buat gue secara bisnis wise pun aneh. Ketika gue punya variasi produk yang luas kayak Asus, gue mau dong bikin produk yang
saling bisa kawin satu sama lainnya supaya orang tetap pakai Asus gitu di dalam ekosistemnya Asus. Tapi dengan USB-C 7,5 watt, ya gue nggak bisa keep orang itu tetap di ekosistem Asus tuh. Penyakit ini juga sama yang dilakuin sama MSI G274 QPF E2 yang kasih USB-C tapi juga cuma 15 watt. Padahal kembali MSI juga punya MSI Glow yang jelas adapternya juga butuh 65 watt. Kembali MSI nggak bisa kawinin handheld gamingnya bareng monitornya sendiri. Nggak habis pikir sih gue, keputusan aneh dari siapa ini? Ya, Gigabyte juga ada M27Q Rev 2 pakai USB-C 10 wattnya, tapi laptopnya Gigabyte suram, handheld gaming juga nggak ada dia. Di 2024 kayaknya nobody care ya sama Gigabyte di monitor. Di sisi lain kita juga sama tahu Xiaomi launch juga 27 inch 2K gaming dengan USB-C dan jelas USB-C-nya 65 watt. Tentu bukan yang bergoblok. Dan Lenovo pun punya 27 inch 2K gaming USB-C dan tertulis jelas 75 watt. Jadi kalau semisalnya gue beli MSI Glow atau ROG Ally, MSI dan Asus secara nggak langsung suruh gue beli monitor Xiaomi atau Lenovo dong, supaya handheld gaming gue berjalan lancar pas docking bareng monitor. Mabok gue, lihat deh. Dan komplain gue berikutnya ke Asus karena USB-C-nya punya watt rendah, Asus juga nggak kasih kabel C2C-nya. Dengan kata lain, lo mesti beli sendiri Topet, dan yang udah pasti support display, lo mesti beli tipe yang Thunderbolt 100 ribuan ke atas kalau gue cek. Tambahan dana lagi tuh, padahal lo udah beli versi ROG-nya. Dan satu lagi, walaupun harganya udah di atas staff gamingnya Asus, di tipe ROG ini, speakernya malah hilang. Nggak ada speaker di ROG ini. Jadi, gue upgrade ke tipe premium, tapi gue pun kehilangan fitur juga. Keputusan-keputusan aneh semua ini, gue ngerasa Asus kagak all out di ROG yang satu ini. Dan paling fitur yang gue suka yang disediain Asus yang jarang gue lihat ada di brand lainnya, Asus kasih simulation buat jalanin monitor ini di 25 inch. Ukuran yang ideal buat game kompetitif dan tetap jalan di full spec. That's it, fitur yang berguna yang gue lihat Asus sediain di tipe ROG 2024 ini. Fitur sisanya kayak crosshair atau fitur gaming lainnya nggak terlalu menarik lah juga. Pertama kali nyalain monitor ya, pastiin lu confirm power settingnya pindah ke standar buat dapetin kualitas warna yang maksimal di monitor ini. Secara default kembali Asus berhasil tuning putihnya akurat. Putihnya emang sedikit kehijauan karena kelebihan warna hijau, tapi average tetap sangat akurat di 4. Posisi Asus tetap agak atas bersaing sama banyak monitor di bawah 5DE. Kelihatan ROG ini pun masih kalah tuning dari TUF gamingnya Asus sendiri. Di gamut unit gue bisa capai 95% P3 dengan blue-nya agak miss lumayan. ROG udah sesuai standar yang sekarang, tapi karena putihnya agak sedikit hijau, agak impact ke akurasi P3-nya. Belum sangat akurat di 57. Kembali, hasil ROG masih di bawah TUF gaming Asus sendiri yang sangat akurat di 3. ROG masih bisa kalahin MSI, AOC, dan ViewSonic, tapi ROG tetap masih kalah akurat dibanding Lenovo. Secara default, sRGB-nya akan oversaturated, dan Asus ada kasih preset sRGB di racing mode-nya. Yang gue cek, tuning putih jadi turun, dan akurasinya jadi nggak menarik buat dipakai. Hampir sekitar 7. Tapi di sisi lain, di bagian game visual, Asus siapin lagi preset buat ke sRGB mode. Nah, ini baru sangat akurat di 4. Preset ini baru bisa bersaing sama Lenovo dan ROG jadi paling akurat di sRGB mode. Dan di sinilah gue sadar Asus wasting money, buang-buang duit buat bikin preset sRGB di dalam racing mode. Dan bukan hanya wasting money, tapi bikin orang awam juga bingung kalau mau pakai preset sRGB harus yang mana gitu. Apalagi orang awam yang nggak nonton video ini. Game visual sRGB mode ini Asus izinin buat atur-atur brightness, ini nice. Dan Asus juga sediain preset DCI P3 yang hasilnya amburadul, jadi nggak layak dipakai. Jadi ini optimal setting yang lo mesti pakai buat dapetin hasil maksimal di monitor ini. Dan preset ini yang gue pakai buat kalibrasi. Setelah kalibrasi create isi profile pakai Galman, hasilnya bisa sangat-sangat perfect di sRGB dan P3. Dan di kontras juga sayang banget, ROG agak lemah, 840 masih di bawah standar panel IPS dan juga di bawah kualitas TUF gamingnya Asus banget. Dan kalah juga dibanding Lenovo yang pimpin segmen ini. Max brightness lumayan 350-an nits, cukup terang sesuai klaimnya Asus, walaupun belum bisa seterang MSI. Minimum brightness juga oke di bawah 50 nits, enak buat dipakai gelap-gelapan. Gaming sendiri Asus kasih slider OD yang bisa lo atur dari 0 sampai 20. 20 sangat overshoot, nggak menarik dipakai. 10 masih ada beberapa transisi masih overshoot. Jadi yang paling ideal ada di OD 8. Dan di tuning juga sama Asus sangat cepet panelnya, udah sentuh sekitaran 3 ms. Posisi ROG bisa dibilang paling cepet buat segmen 2K 180 Hz ke bawah, memimpin di segmen ini. Di UFO juga kelihatan sesuai dari data yang kita dapat kalau ROG paling clear dibanding banyak monitor lainnya. Dari teks, ROG masih lebih clear dibanding AOC ataupun ViewSonic yang jauh lebih lambat panelnya. Overall semua bersaing buat game dari Lenovo sampai ke ROG. Dan gue tes di FPS yang lebih rendah, kelihatan panelnya makin lambat.
Di average, posisi Asus agak turun, jadi di bawah Lenovo. Di processing lag, Asus nice, udah 0,1. Overall, total input lag, posisi Asus paling atas, karena response time juga sangat rendah di ROG ini. Secara data overall, ROG ini nggak beda gimana dibanding VG27AQ 3A. Cuma lu mesti nambah sekitar 800.000 buat dapetin USB-C, full ergo, tapi kehilangan speaker. Posisi Asus sendiri juga masih make sense, karena lawannya di market yang USB-C, di MSI dan Gigabyte, yang sekalipun lebih murah, tapi tuning warna mereka dibantai ROG di sini. Dan ketika lu mau pakai MacBook di monitor, di mana warna layar MacBook itu akurat, lu pastinya juga mau warna di monitor lu akurat. Dibanding MSI dan Gigabyte, ROG ini yang provide warna akurat itu. Garansi Asus buat monitor ini udah 3 tahun full yang mengcover berikut panelnya. Tapi karena ini monitornya masuk ke layanan jajaran ROG, di sini ada garansi perfect pixel warranty. Jadi kalau ada dot, satu aja dot pixel, lu bisa klaim garansi ke Asus sampai dapet panel yang perfect tanpa dot. Dimana untuk brand lain minimal untuk klaim garansi butuh 3 sampai 5 dot pixel baru bisa klaim. ROG ini pun masih jadi solusi buat orang-orang yang nggak mau beli 2K gaming terbaik sementara ini di Lenovo R27Q yang memang lebih murah dari ROG, udah mau sekitar 1 juta. Tapi terakhir udah kekumpul 30 orang yang kena dot di Discord CDID. Ya karena dotnya belum nyampe 3 sampai 5 jadi belum bisa klaim juga ke Lenovo-nya. Jadi banyak yang berkumpul berkeluh kesah aja di dalam Discord sana. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terpenting, Asus Indonesia udah bawa harga China ke Indonesia. Itu yang gue mesti ngomong, nice job. Di sisi lain, kita sama tahu saingannya ROG harusnya di Lenovo Y27H. Yang sekarang beda 500.000 dibanding ROG, sekitar 5 juta. Padahal kita tahu harga realnya di China sekitar 3,3 juta. Tapi Lenovo lebih pilih buat cuan monitor disamain kayak cuan jualan rendang. Profitnya mau 1,7 juta. Suram! Dan juga harusnya ROG ini benar-benar nggak punya tempat di Indonesia. Semisal Xiaomi Indonesia masukin resmi ke Indonesia G27Q. 27 in 2K 165 USB-C 65 watt cuma dengan harga 3,1 juta full ergo stand. Xiaomi Indonesia malah milih jadi batu goblok yang nggak mau resmiin, dan sekalipun resmiin, kita juga tahu masalah garansi Xiaomi Indonesia yang sangat bermasalah. Dan Asus juga akan sangat sulit jualan pakai ROG ini kalau market dirangsang juga sama ViewSonic yang udah mampu jual 27 in 2K gaming non USB-C di 1,7 juta. Tapi 3 burung Indonesia malah mau cuan kayak orang gila. Harga tembus 3,3 juta. Combo 3 brand konyol itu bener-bener kasih ROG ini tempat di market buat masih jadi pertimbangan. Dan gua tetap mesti pilih yang terbaik ROG di sini di tengah brand-brand yang mau goblokin market monitor. Dan kalau lu nggak butuh USB-C, lu bisa beli Asus atau Lenovo. Gua Aldo dari GTD, sampai jumpa nanti.